Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Eka Nurpatiwi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 222151114. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Dede Nurjamil MPD. Video ini berisi tentang sejarah dari surat Al-Kahfi itu sendiri, kegunaan surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi, asbabun nuzul dari Al-Kahfi, dan pembacaan surat Al-Kahfi oleh saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 110 ayat. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Anadar bin Al-Harits, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Anadar bin Al-Harits ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan para pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka. Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu, tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi. Apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian, 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian, mereka pun pulang, dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah, dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara, dan tentang ruh. Jadi inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Selanjutnya adalah saya akan memaparkan tentang kandungan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memiliki 11 pokok kandungan di dalamnya, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang dapat memberi daya hidup kepada yang dikehendakinya di luar hukum kebiasaan. Yang kedua, menjelaskan tentang dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah SWT. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang kepastian akan datangnya hari kebangkitan. Yang keempat, menjelaskan tentang dasar hukum wakalah. Yang kelima, menjelaskan tentang larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan. Yang keenam, menjelaskan kebolehan merusak barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketujuh, menceritakan tentang kisah 2 orang laki-laki di mana yang satu kafir dan satunya lagi mukmin. Yang kedelapan, menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan cerita Zulkarnain dengan Yajuj Majuj. Yang kesembilan, menjelaskan kekuatan iman kepada Allah. Yang kesepuluh, menjelaskan adab-adab murid kepada gurunya. Dan yang ke-11 adalah menjelaskan contoh-contoh memimpin dan memerintah rakyat. Dan yang selanjutnya adalah beberapa keutamaan ataupun keistimewaan jika kita membaca surat Al-Kahfi, terutama di malam hari Jumat. Yang pertama adalah diberikan cahaya. Dari Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Nasai serta Al-Hakim, barang siapa membaca surat Al-Kahfi saat malam Jumat, jadi dipancarkan sinar untuk dia sejauh pada dianya, serta Baitul Atiq. Yang kedua adalah sebagai kafarat dosa antara 2 Jumat. Hadis ini disebutkan oleh Khalid bin Ma'dan dalam kitab Al-Mughni, yaitu siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat sebelum keluar imam, dikafarahkan dosanya antara Jumat dan disampaikan cahayanya hingga Baitul Atiq.
Yang ketiga adalah aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari fitnah Dajjal. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Muqaddisi dalam kitab Al-Mukhtar, yaitu dari Ali bin Husain dari ayahnya dari Ali radhiyallahu anhu, hadis marfu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia terpelihara hingga 8 hari dari tiap-tiap fitnah, dan jika Dajjal keluar, maka ia terpeliharalah darinya. Yang keempat adalah diberikan cahaya antara 2 Jumat. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, bahwa sungguh siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya diberikan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Yang kelima adalah diberikan cahaya di hari kiamat dan diampunkan dosa. Yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa kecil, sedangkan dosa besar harus melalui taubat nasuha. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya memancar cahaya di bawah kakinya hingga ke langit dan meneranginya pada hari kiamat dan diampuni baginya antara 2 Jumat. Dan yang terakhir adalah terpelihara dari fitnah Dajjal. Berkata Samurah bin Jundub, bersabda Rasulullah, siapa saja yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi secara hafalan, niscaya tidak memberi mudarat baginya oleh Dajjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.